Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana tentang kisah fitnah khalqil Quran atau mihnat khalqil Quran. Ya. Kita tahu bahwasanya kaum muslimin asalnya di atas nubuwah, ya. Kemudian berjalan tanpa ada bid'ah, ya. Sampai akhirnya bid'ah mulai muncul dengan dahsyat setelah wafatnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya. Ketika Utsman bin Affan wafat radhiyallahu anhu, maka terjadi perselisihan. Tentunya ceritanya panjang, singkatnya ada saling beda sudut pandang antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, ya. Secara singkat, karena Utsman terbunuh dan yang berhak untuk menuntut darahnya adalah keluarga terdekat, yaitu dari Bani Umayyah, dan dari Bani Umayyah yang paling tinggi kedudukannya di saat itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan dari Bani Umayyah, sebagaimana Utsman juga dari Bani Umayyah. Ketika itu Muawiyah kedudukannya sebagai gubernur di Syam. Namun Ali bin Abi Thalib tidak bisa menangkap para pembunuh Utsman karena kondisinya tidak memungkinkan. Hal itu karena Utsman di demo oleh ribuan orang, dan ribuan orang tersebut di belakang mereka ada kabilah-kabilah. Ada kabilah-kabilah. Sehingga kalau Ali memaksakan menangkap mereka, maka akan terjadi pertumpahan darah besar-besaran. Kondisi tidak stabil. Maka Ali bin Abi Thalib punya cara, dia ingin kondisi kalau sudah stabil, baru ukhtuliju, baru dicabut satu-satu para pembunuh Utsman. Dan dalam dua hal ini beda sudut pandang, ya. Ali meminta agar Muawiyah membaiat Ali. Muawiyah bilang, saya akan baiat engkau, tangkap dulu pembunuh Utsman. Ini dua sudut pandang yang berbeda, namun yang lebih benar, yang lebih dekat pada kebenaran, aula ta'ifataini bil haq, kata Nabi SAW, yang lebih tepat kepada kebenaran adalah kelompoknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian Rasulullah mengabarkan bahwasanya akan keluar satu firqah ketika terjadi perselisihan di antara dua kelompok besar. Firqah tersebutlah firqah Khawarij. Mereka adalah kelompok bid'ah yang pertama yang muncul dalam sejarah Islam. Muncul di tengah-tengah ketika terjadi perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Maka sejak terbunuhnya Utsman bin Affan, maka terjadi namanya perang Jamal, yang pada dasarnya sudah tercapai kedamaian dan pihak Aisyah radhiyallahu anha sudah setuju dengan pendapat Ali dan sudut pandang Ali bin Abi Thalib. Namun ada orang-orang Khawarij yang masuk di dua kubu, kemudian bikin fitnah seakan-akan kubu yang satu berkhianat kepada kubu yang lain. Jadi kubu di sini orang Khawarij bagi dua, sebagian masuk di kubunya Ali, sebagian masuk kubunya Aisyah, kemudian mereka saling menyerang sehingga terjadi fitnah yang luar biasa dan disebut perang Jamal. Setelah perang Jamal muncul lagi perang berikutnya, perang Siffin. Ya. Dan sampai terjadi pertumpahan darah yang banyak. Dalam riwayat kata Ali bin Abi Thalib mengatakan, mereka semua yang terbunuh insya Allah masuk surga, kemudian perkaranya kembali kepada aku dan Muawiyah, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Akhirnya terjadi perdamaian disebut dengan Al-Hakamain, di mana Ali mengutus wakilnya yaitu Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, kemudian Muawiyah mengutus wakilnya yaitu Amr bin As radhiyallahu taala. Semuanya adalah para sahabat-sahabat mulia, namun terjadi fitnah sesuai dengan takdir Allah dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Maka muncullah Khawarij di saat terjadi perdamaian. Maka Ali bin Abi Thalib menyerang Khawarij dengan semangat. Dengan semangat akhirnya membunuh Khawarij. Sebelum membunuh Khawarij, Ibnu Abbas minta izin untuk mendebat mereka. Terjadilah perdebatan sehingga kalau tidak salah 4.000 dari Khawarij sadar. Tapi masih sisa banyak. Setelah sebagian sadar, baru kemudian diperangi. Akhirnya mereka kalah dan mereka kabur, namun tidak sirna, kan masih ada keturunannya. Dan kata Nabi SAW, Khawarij akan muncul. Setiap kali muncul akan dipatahkan tanduknya, akan muncul lagi dipatahkan tanduknya, sampai akhirnya mereka muncul bersama Dajjal di akhir zaman. Jadi mereka tidak selesai, akan ada terus-menerus yang berpemahaman Khawarij. Baik, setelah Khawarij muncul, ya, kemudian yang Khawarij mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, maka itu ada benih-benih nasibah para pembenci Ahlul Bait, ya. Maka muncullah respon dari munculnya Khawarij, muncullah respon namanya Syiah yang mengeluh-elukan
Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait. Sampai di zaman Ali pun sempat muncul kelompok yang mengatakan Ali adalah Tuhan. Sampai Ali pun marah, Ali menyuruh mereka untuk taubat, mereka tidak mau taubat. Akhirnya Ali menyuruh untuk menggali parit, kemudian mereka dibakar hidup-hidup. Ketika mereka dibakar hidup-hidup, maka perbuatan ini disetujui untuk membunuh mereka disetujui oleh Ibnu Abbas, tapi Ibnu Abbas tidak setuju dengan caranya. Karena la yu'adzib bin nar illa rabbun nar, tidak boleh menyiksa dengan api kecuali pencipta api. Tetapi membunuh mereka benar karena mereka murtad menganggap Ali sebagai Tuhan. Justru ketika mereka dibakar hidup-hidup, mereka semakin yakin Ali adalah Tuhan. Karena tidak ada yang menyiksa dengan api kecuali apa? Pencipta api. Ini namanya syubhat luar biasa. Tapi kemudian muncul Nawasib. Ya, Nawasib tadi semakin kokoh, pembenci Ahlul Bait. Namun Nawasib, pembenci Ahlul Bait sekarang sudah inqaradu, sudah sirna, tidak ada. Sudah tidak ada lagi. Dulu sempat ada anti Ahlul Bait. Ingin bunuh Ahlul Bait, membenci Ahlul Bait. Sekarang sudah tidak ada. Yang ada sekarang masih ada adalah orang-orang Syiah. Kemudian berjalan muncul bid'ah Qadariyah. Setiap ada muncul bid'ah pasti ada muncul bid'ah yang respon yang bertolak belakang, kontradiksinya. Demikian. Muncul Syiah, muncul Nawasib. Kemudian muncul di akhir zaman Ibnu Umar muncul bid'ah Qadariyah yang dipimpin oleh Ma'bad Al-Juhani yang mengatakan al-amru unuf, bahwasanya Allah tidak pernah mencatat takdir sebelumnya, perkara terjadi dengan sendiri tanpa dicatat sebelumnya, tanpa diplanningkan sebelumnya. Allah baru tahu kalau sudah terjadi. Maka mereka dikafirkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Ini khawarij yang Qadariyah yang ekstrim. Kemudian di akhir zaman di zaman tabi'in, di zaman Hasan Al-Basri muncullah firqah Mu'tazilah. Asalnya dari muridnya Hasan Al-Basri yang bernama Wasil bin Atha. Wasil bin Atha kemudian ketika ada orang Hasan Al-Basri rahimahullah ditanya tentang bagaimana hukum orang melakukan dosa besar, maka Wasil sebelum Hasan Al-Basri menjawab, Wasil bin Atha memberi jawaban terlebih dahulu, mendahului gurunya. Mungkin dia ujub dengan pendapatnya, maka dia berkata, pelaku dosa besar tidak kafir dan juga tidak muslim, tetapi fi manzilah bainal manzilatain, di antara dua, tidak kafir, tidak mukmin. Sementara kalau akidah Ahlussunnah, pelaku dosa besar tidak kafir, masih mukmin tapi naqisul iman, tapi imannya kurang. Sementara dia bilang tidak boleh dikatakan mukmin, tidak boleh dikatakan kafir, tapi di antara dua kedudukan dan ujungnya masuk neraka. Akhirnya i'tazala majlisil Hasan, maka dia pun nyempal menyendiri keluar dari majlis Hasan Al-Basri, maka dikenal dengan firqah Mu'tazilah. Kemudian diikuti oleh seorang ahli ibadah namanya Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid seorang perawi hadis dan juga seorang ahli ibadah, dan dia orang sangat zuhud, disukai oleh penguasa karena banyak ulama yang sering dikasih hadiah oleh penguasa diterima, Amr bin Ubaid tidak terima sehingga dia semakin disukai oleh masyarakat, apalagi dia suka menangis. Akhirnya Mu'tazilah tersebar. Pemahaman Mu'tazilah tersebar. Di awalnya pemahaman Mu'tazilah tidak terkait dengan masalah sifat, hanya masalah al-asma wal ahkam, yaitu bagaimana tentang orang pelaku dosa besar, namanya apa? Kafir atau mukmin, dan hukumnya bagaimana di dunia maupun di akhirat. Namun berjalan dengan waktu akhirnya Mu'tazilah menyerap akidah Jahmiyah, Di lain sisi muncul juga bid'ah di zaman tabi'in atau setelah tabi'in, muncul Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham muncul dengan menolak sifat-sifat Allah. Bid'ah terkena sifat-sifat Allah. Ja'ad bin Dirham mengatakan, lam yukallimillahu Musa taklima wa lam yattakhidillahu Ibrahim khalila. Allah tidak pernah berbicara dengan Nabi Musa dan Allah tidak pernah mencintai atau menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Dia menolak dua sifat. Pertama, sifat berbicara, dia bilang enggak mungkin Allah berbicara dengan Nabi Musa. Kemudian dia menolak sifat mencintai, enggak mungkin Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Padahal ayatnya jelas, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai kasihnya. Kemudian juga ayatnya jelas, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan bicara yang sungguhnya. Akhirnya dia dicari dan akhirnya ditangkap oleh seorang amir dari dinasti Umayyah, ya, Al-Khilafah Al-Umayyah. Maka kemudian dibunuh oleh Khalid Al-Qasri rahimahullahu taala ketika salat Idul Adha. Maka dia mengatakan, ya ayuhan nas,
dhahu dhahayakum taqabbalallahu minkum fa inni mudahhin bi Ja'ad bin Dirham. Wahai manusia sekalian, wahai rakyatku, silakan kalian menyembelih sembilan kalian, semoga Allah terima korban kalian. Adapun aku akan berkorban dengan Ja'ad bin Dirham. Saya akan sembelih dia karena dia mengatakan Allah tidak pernah berbicara dengan Musa dan dia mengatakan Ibrahim tidak pernah dijadikan kekasih oleh Allah. Maka dia dikafirkan oleh para ulama dan akhirnya dibunuh. Namun sebelum Ja'ad bin Dirham meninggal, dia sempat punya murid dan muridnya tersebut ketemu dengan Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan akhirnya menyebarkan pemahaman Ja'ad bin Dirham, yaitu mulai menolak sifat, sehingga disandarkan kepada dia firqah Jahmiyah. Ya, sebenarnya asalnya dari Ja'ad bin Dirham, tapi Ja'ad bin Dirham tidak terkenal. Yang terkenal adalah berikutnya, yaitu murid dari muridnya, yaitu Jaham bin Safwan, sehingga Jaham bin Safwan kemudian punya pemikiran yang macam-macam, dikenal dengan firqah Jahmiyah, di antaranya menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya juga dibunuh. Dibunuh oleh seorang amir atau khalifah atau amir dari dinasti Umayyah. Jadi dinasti Umayyah masih tegak sunnah ketika itu, masih tegak sunnah, sehingga kalau ada bid'ah-bid'ah maka dihabisi. Sampai masuk khilafah Abbasiyah. Dan pendapat yang benar bahwasanya sejak zaman khilafah Umayyah sudah mulai ada buku-buku Yunani yang diterjemahkan. Tetapi masih dalam konteks ilmu-ilmu dunia seperti medis, kimia, fisika, semisal. Belum masuk masalah filsafat teologi, ya, tapi sudah mulai ada penterjemahan. Kemudian dinasti Umayyah yang kurang lebih 100 tahun hancur, diganti dengan dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah itu maksudnya apa? Keturunan dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Makanya dikenal dengan dinasti Al-Abbasiyah. Adapun dinasti Umayyah karena semuanya keturunan dari Umayyah itu nenek-nenek moyangnya Utsman dan juga nenek moyangnya siapa? Muawiyah. Dan raja-raja semua adalah dari keturunan Umayyah. Di antara raja yang terkenal adalah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz dari dinasti Umayyah. Baik, kemudian masa pemerintahan mereka habis, ganti dengan khilafah Al-Abbasiyah, ya. Kemudian dan itu keturunan dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ya. Jadi mereka ini semua Ahlul Bait. Khilafah Al-Abbasiyah Ahlul Bait dari Bani Hashim. Dari Bani Hashim. Maka kemudian muncul khalifah-khalifah terkenal, di antaranya Harun ar-Rasyid. Dan Harun ar-Rasyid masih di atas sunnah. Sampai disebut dalam sejarah bahwasanya dia menundukkan para ahlul bidah. Sampai Bishr bin Ghiyath al-Marisi kabur takut ditangkap oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Namun ketika turun tahta kepada anaknya Al-Ma'mun. Ini Al-Ma'mun. Al-Ma'mun mula itu sangat gandrung dengan buku-buku Yunani. Bahkan disebutkan dia pernah bermimpi ketemu dengan Aristoteles. Sehingga dia cocok dengan Aristoteles. Maka dia terjemahkan buku-buku Yunani. Sampai dia buat semacam perpustakaan atau pusat penterjemah di Baitul Hikmah. Khusus untuk buku-buku Yunani. Disebutkan, seperti Suyuti juga sebutkan dalam Sianatul Mantiq. Dia sebutkan bahwasanya Harun al-Ma'mun minta kepada sebagian raja-raja Bizantium Romawi untuk mengirim buku-buku Yunani. Akhirnya dikirim ke kaum muslimin, diterjemahkan. Ketika diterjemahkan mulai masuk bukan cuma masalah duniawi, bukan masalah fisika, kimia, matematika, tapi juga masalah teologi yang disebut dengan metafisika atau ma wara'al alam. Kalau seluruhnya ilmu fisika, kimia, medis semua adalah ilmu materi. Ya, ilmu materi tentang alam semesta, kosmologi, semua tentang ilmu materi. Nah, ternyata para ulama Yunani atau para ilmuwan Yunani, sebagian mereka tidak hanya berbicara tentang ilmu materi, mereka juga bicara tentang ilmu non materi, dan itu dimulai dari zamannya, terutama zaman Plato, ya. Plato mulai berbicara dengan panjang lebar tentang non materi. Kemudian diikuti oleh Aristoteles, kemudian diikuti oleh yang lainnya sampai Plotinus dan Ashabur Riwaq dan macam-macamnya. Mereka bicara tentang apa? Non materi. Ketika bicara non materi, itu apa di balik materi? Mulailah mereka bicara tentang Tuhan. Namanya teologi ketuhanan. Ini jadi masalah. Akhirnya mereka adalah orang-orang yang tidak beragama, bukan agama Yahudi, bukan agama Nasrani,
bukan agama apapun, bicara tentang Tuhan pasti gedabrus, pasti ngawur. Pasti ngawur. Memang Tuhan kita bisa tahu secara logika, Tuhan pasti maha kuasa, Tuhan pasti maha berilmu, Tuhan pasti maha berkehendak. Secara logika bisa, tapi secara detail-detailnya ini tidak tahu. Apalagi bicara tentang bagaimana zat Tuhan, bagaimana. Akhirnya mereka bikin kaedah-kaedah baku tentang Tuhan. Tuhan harus begini, Tuhan harus begini, Tuhan harus begini, Tuhan harus begini. Syarat Tuhan. Syarat Tuhan tidak boleh berkehendak. Syarat Tuhan harus statis. Syarat Tuhan. Ada syarat Tuhan mereka sebutin. Harus simple, tidak boleh berbilang, tidak boleh, harus simple. Macam-macam mereka bikin syarat Tuhan. Sehingga akhirnya diadopsi dan diambil oleh kaum muslimin, diantaranya oleh Jahmiyah dan Mu'tazilah. Jahmiyah secara firqah sudah hilang, tapi pemikirannya masuk dalam Mu'tazilah. Maka Mu'tazilah itulah Jahmiyah. Karena mereka menolak sifat. Dan itu di zamannya siapa? Al-Ma'mun. Maka ketika Al-Ma'mun berkuasa dan dia suka dengan ilmu filsafat, maka ahlul bid'ah yang tadinya sembunyi dalam lorong-lorong, yang tadi sudah ular-ular sudah masuk dalam apa? Lubang-lubang, keluar lagi. Bishr bin Giyas al-Misi kembali lagi, dan akhirnya mereka masuk ke penguasa, dan akhirnya mereka, apalagi penguasa gandrungnya seperti itu, cocok. Suka baca ilmu filsafat, ketemu dengan Mu'tazilah. Maka muncullah tokoh Ahmad bin Abi Duat. Maka dia ahli senang-senang seperti itu, akhirnya meyakinkan kepada khalifah bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, bukan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nanti kenapa ada pembahasan insyaallah ketika kita masuk dalam materi. Maka ketika itu karena dia semangat, Khalifah Al-Ma'mun akhirnya memerintahkan kepala syurtahnya, yaitu Kapolri versi mereka ya. Untuk panggil semua ulama. Paksa untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kalau tidak bilang Al-Quran makhluk, maka dibunuh. Maka semua sampai yang di Mesir dipanggilin. Padahal Mesir kan cuma cabang. Dia pusat pemerintahan di mana? Baghdad, Mesir jauh. Tapi semua ulama yang terkenal disuruh diimtihan, namanya mihnah. Mihnatu khalqil Quran. Mihnah artinya imtihan, itu ujian. Setiap ulama ditanya, Al-Quran makhluk atau bukan. Akhirnya mulailah ulama yang tadinya bertahan, dipaksa, dipenjara, bahkan diancam bunuh. Akhirnya sudah disebutkan, semuanya akhirnya mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ada yang bertahan, di antaranya adalah Imam Ahmad dan Muhammad bin Nuh dari Baghdad. Akhirnya Al-Ma'mun menyuruh menghadirkan Ahmad dan Muhammad bin Nuh menuju Tursus. Dia lagi di Tursus. Tursus itu daerah perbatasan antara Khilafah Al-Abbasiyah, kerajaan Daulah Islamiyah dengan Romawi. Ya. Maka kemudian dia suruh datang Imam Ahmad ke Tursus. Dan itu jaraknya jauh ya. Di perbatasan Turki ketika itu, sekarang Turki. Maka Imam Ahmad dibelenggu, disuruh bawa pergi ke Tursus. Kenapa? Khalifah Al-Ma'mun ingin bunuh langsung Imam Ahmad. Dia ingin hadir dan dia yang bunuh langsung. Kalau tidak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk. Maka diikatlah Imam Ahmad. Ini terjadi pada tahun 218 Hijriah. Maka di ulama-ulama yang tidak mengatakan Al-Quran itu makhluk, gajinya diberhentikan. Gaji diberhentikan dulu negara baik memberi gaji kepada para ulama. Terus yang jadi hakim-hakim diberhentikan. Ceramah-ceramah diberhentikan. Daripada dibunuh, ya, akhirnya mereka terpaksa mengenal Al-Quran. Imam Ahmad enggak. Maka Imam Ahmad dengan perintah kepala polisi ketika itu namanya Ishaq bin Ibrahim, diperintahkan oleh Al-Ma'mun untuk membawa Imam Ahmad ke Tursus. Maka dibelenggulah Imam Ahmad bersama Muhammad bin Nuh, kemudian dibawa ke Tursus. Dan Imam Ahmad semakin marah ketika dia tahu ulama-ulama mengatakan Al-Quran makhluk. Ya, karena gimana lagi nih? Siapa yang mau jaga akidah Islam ya? Maka di tengah perjalanan dari Baghdad, ya,
Coba saya ingin tahu berapa kilo, saya belum lihat. Dari Baghdad ke Tarsus kalau jalan kaki 10 hari 13 jam. 10 hari 3,5. Di Google katanya 10 hari 13 jam. 1118 kilo. 1118 kilometer. Tapi digiring dibawa ke Tarsus. Di tengah perjalanan terjadi beberapa kejadian yang dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Imam Ahmad semakin tegar. Maka di tengah jalan ada seorang orang awam yang dia kerjanya memilin suf, yaitu memilin suf, mungkin bikin baju atau bikin apa dengan syaar juga dia pilin ya, memilin. Dia datang khusus untuk mendatangi Imam Ahmad. Dia datang dari Badui dari Irak. Kemudian dia ketemu Imam Ahmad, dia berhentikan Imam Ahmad, dia berkata, "Ya Ahmad, in yaqtulkal haqqu mut syahidan." Kalau ternyata kebenaran yang menyebabkan engkau mati, maka matilah mati syahid. Wa in ishtan hamidan, kalau ternyata kau selamat dan kau masih hidup, kau akan hidup mulia. Wa ma alayka an tuqtal hahuna wa tadkhulul jannah. Cuma apa? Kau tinggal dibunuh, kemudian kau masuk surga. Tinggal mati masuk surga. Imam Ahmad ketika mendengar tersebut, maka dia semakin kuat ya. Orang awam datang, "Ahmad, kalau kau mati karena kebenaran, mati apa? Syahid. Kalau kau selamat, berarti mulia. Masuk surga gampang, tinggal mati masuk surga." Jadi maksudnya enggak usah ragu-ragu, mati hati. Yang menghalangi masuk surga cuma kematian. Imam Ahmad mendengar dan ini masuk dalam hatinya. Kemudian perjalanan berlanjut sampai kemudian ada teman lamanya bernama Abu Ja'far Al-Ambari. Dia menyeberang sungai Efrat, kemudian sungai Furat, kemudian dia ingin ketemu Imam Ahmad dengan perjalanan yang sangat jauh. Maka Imam Ahmad mengatakan, "Ya Aba Ja'far, ya, ini engkau terlalu berlebih-lebihan sampai jalan jauh untuk bertemu denganku, sampai menyeberang sungai Efrat ya." Maka temannya Abu Ja'far berkata, menasihati Imam Ahmad, "Ya hadza antal yauma ra'sun." Wahai Ahmad, sekarang kau adalah pemimpin. Wan nasu yaqtaduna bika, dan semua orang ikut engkau. Fa wallahi la in ajabta ila khalqil Qur'an la yujibuna khalqun. Seandainya kau nurut sama khalifah dan kau mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk, maka semua orang akan ikut engkau. Wa in anta lam tujib, kalau kau bertahan tidak memenuhi keinginan mereka, la yamtani anna khalqun minan nasi katsir, maka akan banyak orang tidak akan mengucapkan Al-Qur'an itu makhluk. Wa ma'a hadza, dan ketahuilah Ahmad, fa inna rajula illam yaqtulka fa innaka tamut. Seandainya sang khalifah tidak membunuhmu, dia bilang laki-laki itu kalau tidak bunuh engkau, maksudnya Al-Ma'mun. Kalaupun Al-Ma'mun tidak bunuh engkau, kau pun akan mati. La budda minal maut, kita pasti akan mati. Fattaqillah wa la tujib. Bertakwalah kepada Allah dan jangan jawab. Yang dinasihati Imam Ahmad. Imam Ahmad tentu kita meskipun dinasihati insyaallah dia kuat, tapi ini orang berani nasihati Imam Ahmad karena kondisinya genting. Karena kalau Ahmad mengatakan Al-Qur'an makhluk, semua orang akan ikut Imam Ahmad. Faja'al al-Imamu Ahmad yabki. Imam Ahmad pun mendengar nasihat tersebut, dia pun menangis. Kemudian dia berkata, "Ya Aba Ja'far, a'id alayya, wahai kawanku Abu Ja'far, ulangi lagi nasihatmu." Fa'ada alaihi, maka dia ulangi lagi. Ya. Dia bilang, kau adalah pemimpin. Kalau kau bilang Al-Quran makhluk, semua orang akan ikut kau. Kalau kau bilang Al-Quran bukan makhluk, orang akan bertahan mengatakan tidak makhluk. Kalau ternyata Ma'mun tidak bunuh kau dan kau selamat, kau pun akan mati. Tinggal mati. Mati bagaimana? Mau mati mulia, mati syahid atau mati biasa. Ya. Maka akhirnya Imam Ahmad menangis dan dia mengucapkan kata-kata ya, itu mungkin berterima kasih kepada orang tersebut.
ketika safar menuju Tursus, siap dipenggal oleh Khalifah Al-Ma'mun. Maka di malam hari suatu malam, Imam Ahmad salat tahajud dan dia berdoa di tengah malam. Dan dia berdoa kepada Allah, ya Allah jangan buat aku lihat Al-Ma'mun. Saya tidak ingin ketemu dengan apa? Al-Ma'mun. Dia doanya apa? Ya Allah, jangan aku melihat Al-Ma'mun. Wala ijtami'ahu abadan. Saya tidak ingin berkumpul dengan Ma'mun. Jangan buat saya berkumpul dengan dia dan saya tidak mau lihat dia. Dan dia berdoa. Sebelum Imam Ahmad sampai ke Tursus, Ma'mun sudah meninggal. Ma'mun sudah meninggal. Ada yang mengatakan tiba-tiba dia meninggal. Tiba-tiba dia demam malam hari, langsung meninggal dunia. Dan ini jadi heboh tersebar di masyarakat. Katanya Ma'mun kualat. Ini heboh, jadi heboh. Jadi heboh. Imam Ahmad udah meninggal. Subhanallah. Ya. Akhirnya meninggallah Al-Ma'mun. Meninggal, kuburannya di Tursus ada. Kuburan ini Khalifah Al-Ma'mun, kuburan Al-Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid. Meninggal usia masih relatif muda, sekitar 48 tahun, sekitar 50-an tahun. Meninggal Al-Ma'mun. Setelah Al-Ma'mun meninggal, maka Imam Ahmad disuruh balik ke Baghdad. Kemudian gantian yang ingin membunuhnya siapa? Adiknya Al-Ma'mun. Siapa? Al-Mu'tasim, khalifah berikutnya. Saya anjurkan antum untuk baca buku yang tadi saya bilang, yaitu Al-Imam Al-Mumtahan, karya Taqiyuddin Al-Hilali. Dia nukil dari banyak buku. Ya. Intinya secara singkat, karena kalau kita baca sangat menarik ya, tapi kalau terjemahkan terlalu panjang. Tapi ini akhirnya Imam Ahmad dihadirkan. Sebelum dihadirkan maka para pembesar-pembesar Mu'tazilah provokasi. Kata dia, wahai Amirul Mukminin, akan datang kepadamu seorang ahlul bidah, mubtadi, dhal, mudil, kafir. Ahmad kafir. Jangan ragu-ragu untuk halalkan apa? Darahnya. Sungguhnya dia telah kurang ajar membangkang kepada kakakmu. Provokasi. Bahkan dia mendoakan kematian buat kakakmu. Pokoknya diprovokasi. Ya, namanya adik. Ya. Dia membangkang. Kau harus membela agama sepupumu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh dia telah kafir, dia mengatakan begini dan begini tentang Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia yang kurang ajar ya. Bagaimana kalau kau ketemu Ibnu Ammik, ketemu sepupumu Rasulullah nanti hari kiamat, sementara kau tidak membela kakakmu? Karena Ahlul Bait. Karena dari Al-Abbasi, dari keturunan siapa? Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Abbas bin Abdul Muthalib paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini provokasi. Sungguh dia telah mengkafirkan Al-Ma'mun, kakakmu. Dia telah mengkafirkan engkau. Diprovokasi. Ma'mun terprovokasi. Terjadi diskusi bagus ya. Kak Ma'mun bilang, tapi kata orang-orang kakak saya mati kualat karena doanya doanya Ahmad. Mereka bodoh, rakyat tidak tahu. Kakakmu sakit sebelumnya, mati sebelum didoain. Habis itu mereka ngawur, itu berita tidak benar karena mereka orang bodoh. Jangan dengan orang bodoh. Kakakmu meninggal sebelum Ahmad berdoa. Dia mungkin ngarang juga ya. Dia ngarang juga. Pokoknya Ahmad itu ahlul bidah, harus dibunuh. Dan dia telah mengkafirkan Anda. Saya bacakan ya. Menarik sekali kalau kita baca. Sebentar. Mereka bilang, kata Ma'mun, tapi dia sudah dipenjara, ditahan 28 bulan. Kalau 28 tahun juga tidak apa-apa, wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin. Kalau saja Al-Ma'mun hidup beberapa hari saja, pasti dia bunuh siapa? Bunuh Ahmad. Kita harus lanjutkan cita-cita kakakmu. Mau provokator. Karena memang Ma'mun ingin bunuh Ahmad. Mereka provokator, mereka mengatakan orang-orang sudah nasihati Ahmad, sudah diskusi, tapi mereka semua dikafirkan oleh si Ahmad.
Dan dia tetap ngeyel. Lihat semua ulama sudah ikut kita, cuma dia si ngeyel ini. Semua ulama sudah bilang Al-Quran itu makhluk, cuma si Ahmad yang apa? Ngeyel. Ini provokasi terus. Dan dia telah mengkafirkan utusan-utusanmu, Mu'tasim terbawa. Bagaimana boleh dia kafirkan utusan-utusanku? Itulah kebiasaan dia. Tidak beradab si Ahmad. Pokoknya diprovokasi. Kata Mu'tasim, saya sudah menyuruh untuk menghadirkan si Ahmad. Orang itu saya suruh hadirkan. Mana dia? Masukkan. Wah, sudah diprovokasi. Dia nunggu, tahu-tahu Ahmad bin Hanbal hadir. Fadakhala Ahmad. Syekhun asmarul laun. Sudah tua. Kulitnya agak gelap. Madidal qamah, yaitu kurus tinggi. Ya. Qad qawwasahu marrus sinin wal ilhahul mihan wa ta'aqub safarat at-tiwal sayran 'alal qadam. Kondisi sudah tidak mengenakan. Badannya sudah mulai bongkok. Ya, kemudian sudah safar jauh, jalan kaki. Tapi dihiasi dengan beberapa uban ya, yang menunjukkan beliau berwibawa. Kemudian dari wajahnya terlihat cahaya ya. Maka Mu'tasim perhatikan dari jauh. Tiba-tiba muncul Imam Ahmad. Dia kagum, belum lihat orang seperti ini. Ya. Sudah lama dia bergaul sama Mu'tazilah, ini enggak, ini beda ini, ada karismatiknya. Terlihat bagaimana wajah Ahmad wara', takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ahmad berbicara dengan suara yang bergetar. Lapar, miskin, kurus, sudah lama tersiksa, berjalan dibelenggu. Apa perkataan Imam Ahmad dengan suara yang bergetar? Dia berkata, "Assalamualaikum ya Amirul Mukminin wa rahmatullahi wa barakatuh." Dengan penuh penghormatan. Assalamualaikum Amirul Mukminin wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini katanya saya kafir kok. Dia sangka dia dikafirkan sama siapa? Imam Ahmad. Dan Ahmad dia bilang, "Ya Mu'tasim." Dia bilang, "Assalamualaikum Amirul Mukminin." Subhanallah. Maka kata Imam berkata, "Udunu, dekat sini." Terus Imam Ahmad berjalan sambil menggeret kakinya dengan belenggu besi di kakinya. Ya. Kemudian akhirnya hadir di hadapan Al-Mu'tasim, ya. Sampai Mu'tasim bilang, "Kalian bilang anak muda, ternyata tua." Dipikir Ahmad bin Hanbal itu apa? Anak kecil, anak muda ngeyel, orang tua. Udah tua, udah kurus, sudah susah. Sampai Imam Ahmad bilang, ke sini, duduk. Kemudian Imam Ahmad duduk dan orang-orang semua hadirin terdiam. Ya. Imam kemudian berkata Mu'tasim, "Alaysa qad za'amtum li annahu syabun hadatsus sin?" Apa kalian telah mengisyaratkan, mengesankan kepadaku dia adalah seorang pemuda? Wa hadza syekhun, ini sudah tua. Jadi kesannya Ahmad itu kurang ajar, anak muda, goblok, ngeyel. Maka mereka semua diam, Mu'tazilah, tidak bisa jawab. Intinya, kemudian kata Mu'tasim, kata Imam Ahmad, dia berusaha menguatkan dirinya untuk bicara. Dia sudah enggak kuat bicara. Dia mengatakan, "Atadzan li ya Amirul Mukminin fil kalam?" Apakah kau izinkan aku wahai Amirul Mukminin, wahai khalifah, untuk aku berbicara? Kata Mu'tasim, "Takallam." Silakan bicara. Kemudian kata Ahmad di hadapan pemimpin Mu'tazilah, "Ila ma da'a ibnu ammika Rasulullah." Apa yang disuruhkan oleh sepupumu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mu'tasim menjawab, "Da'a ila syahadati alla ilaha illallah." Bahwasanya sepupuku Rasulullah menyuruh kepada la ilaha illallah. Ahmad berkata, "Fa ana ya Amirul Mukminin asyhadu an la ilaha illallah." Saya mengucapkan la ilaha illallah. Perkataan Ahmad masuk ke dalam hati Mu'tasim. Mulai gelisahlah orang-orang Mu'tazilah. Maka Imam Ahmad melanjutkan, "Inna haula'i ya Amirul Mukminin yad'unani an aqula innal Qur'an makhluk." Teman-temanmu itu, mereka itu memaksaku untuk mengucapkan Al-Quran itu makhluk. Wa huwa syai'un la ajidu fi kitabillah. Saya tidak pernah dapat ini dalam Al-Quran. Wala fi sunnati Rasulillah ya Amirul. Tidak ada juga dalam sunnah Nabi ya Rasul ya Amirul Mukminin. Kemudian Imam Ahmad menyampaikan, "Haddatsana Yahya bin Sa'id
an Syu'bah. Subhanallah, gimana imam mengucapkan apa? Riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Ahmad memilih pendapat riwayat dari Ibnu Abbas. Itulah nenek moyangnya Al-Mu'tasim. Maka dia menghaddatsana Yahya bin Sa'id an Syu'bah, qala haddatsani Abu Hamzah, qala sami'tu Ibnu Abbasin yaqul. Ibnu Abbas mengatakan, "Inna wafda Abdul Qais lamma qadimu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarahum bil iman billah." Ibnu Abbas menyampaikan hadis bahwasanya ketika Abdul Qais datang sebagai utusan kepada Rasulullah, maka Rasulullah menyuruh mereka untuk beriman. Faqala atadruna mal iman billah? Kata Rasulullah, tahukah kalian apa itu iman kepada Allah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata mereka, Allah dan Rasulullah lebih mengetahui. Rasulullah menjelaskan syahadatu an la ilaha illallah. Iman adalah syahadat la ilaha illallah anna Muhammadan Rasulullah wa iqamas salah wa ita'az zakah wa shaum Ramadan wa an tu'tul khumsa minal magnam. Itulah iman. Fahada ma yarwihi jadduka Ibnu Abbas. Inilah hadis yang diriwayatkan oleh kakek kalian Ibnu Abbas an ibni ammika, dari sepupumu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ya'lamun nas bil iman, dan dia yang lebih mengerti tentang iman. Wa laysa fihi syai'un mimma yadda'i haula'i min khalqil Qur'an, dan tidak ada sedikit pun bahwa Al-Qur'an itu makhluk dalam hadis yang diriwayatkan oleh kakekmu dari sepupumu. Maka semua terdiam. Intinya panjang, kalau saya baca ini enggak habis-habis. Ini buku besar panjang ya. Intinya debat. Akhirnya suruh debat. Dan Imam Ahmad terus mengatakan, datangkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Mereka bilang, apa sedikit-sedikit Quran Sunnah. Kata Imam, wah hal yakumuddin illa bihima. Tidakkah agama tegak kecuali Al-Quran dan Sunnah? Mereka ada yang bicara pakai filsafat, berkata ini. Saya tidak ngerti mereka ngomong apa. Datangkan Al-Quran dan Sunnah. Enggak usah banyak ngomong, Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada saya ikut, kalau enggak. Debat sampai akhirnya orang-orang mulai kumpul. Karena terdengar berita Ahmad sudah disidang. Mau kumpul, rakyat kumpul di sekitar istana. Di sini Mu'tasim agak takut. Takut ibu-bapanya jatuh di kalangan apa? Masyarakat. Mulai dia paksa. Wahai Ahmad, ucapkan Al-Quran, makhluk kau selamat. Ucapkan aja, jangan membangkang kepadaku. Enggak. Al-Quran bukan makhluk. Ayo ucapkan. Seakan-akan Mu'tasim bilang, tolong, sudah bilang. Al-Quran makhluk, selesai. Kau bebas, bilang aja. Enggak. Jadi Mu'tasim dilema. Sementara kalau dia tidak mengatakan, kau tidak membela kakakmu. Kakakmu mati, didoain buruk sama Ahmad, kau biarin aja. Jadi dilema dia. Mu'tasim dilema. Akhirnya, tidak mau dia panggil tukang cambuk. Ahmad disiksa masa 3 hari. Datang tukang cambuk, dicambuk. Sebelum dicambuk kalau tidak salah, saya lupa urutannya. Intinya ketika Imam Ahmad dikeluarkan dari penjara, disebutkan dalam ini, ketika Imam Ahmad sudah debat dan mereka kalah, dihadirkan makanan. Makan. Ini waroknya Imam Ahmad. Maka mereka makan. Imam Ahmad ya ta'allal, yaitu alasan dia tidak mau makan. Dia tidak mau makan dari khalifah. Enggak mau dia. Dia enggak mau makan. Dan itu kalau nggak salah bulan Ramadan, ya, dia nggak mau makan. Intinya, akhirnya suatu hari dikeluarkan Imam Ahmad, sementara semua algojo dipersiapkan, tentara-tentara dipersiapkan, semua anggota kerajaan dipersiapkan. Kemudian ada orang dibunuh di depan Imam Ahmad, dikesankan seakan-akan orang ini tidak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka 2 orang dibunuh di depan Imam Ahmad. Ini mereka ingin nakut-nakuti siapa? Imam Ahmad. Cuma kalau khalifah mau bunuh Ahmad, dia takut juga. Nanti bakalan demo besar-besaran. Mungkin rakyat tidak bisa dibendung. Karena rakyat semua cinta sama Imam Ahmad. Dan mereka sudah dengar isu ini. Bahwasanya Ahmad hebat. Bertahan. Mereka sudah dengar. Jadi mereka sudah kumpul semua. Dia takut mau bunuh gimana. Makanya dia bilang, udah kau bilang Al-Quran makhluk, selesai urusan. Ahmad tinggal bilang aja. Enggak, Amirul Mukminin. Akhirnya mereka nakut-nakutin Ahmad. Ada yang dibunuh depan Ahmad. Akhirnya datanglah tukang algojo. Kata Mu'tasim, pukul. Dipukullah sekuat-kuatnya. Bukan 1 orang mukul. Habis mukul sekuat-kuatnya berapa kali? 2 pukulan. Ganti algojo berikutnya. Pukul lagi 2 pukulan sekuat-kuatnya. Sampai disebutkan ada daging Imam Ahmad lepas.
Tapi akhirnya Imam Ahmad disiksa kemudian sampai pingsan. Pingsan ditunggu sadar. Ketika sadar datang lagi, ucapin enggak Al-Quran makhluk, selesai urusan. Enggak. Siksa lagi, hantam lagi sampai pingsan. Ketika dikhawatirkan Imam Ahmad mati, suruh istirahat. Karena dia takut juga Imam Ahmad mati. Dilema. Hari kedua hadirkan lagi. Paksa lagi, enggak mau. Pukul lagi. Sampai Imam Ahmad radhiyallahu anhu atau rahimahullahu taala yang dia khawatirkan celananya lepas. Dia mulai lihat ikatannya mulai lepas, tinggal satu tali. Bentar lagi lepas, maka dia berdoa kepada Allah. Dalam sebut riwayat, sebut ya Allah. Dia lihat ke langit. Kalau memang aku di atas kebenaran, jangan kau buka auratku. Akhirnya setelah 3 hari disiksa, dengan berlumuran darah tentunya, dengan sampai akhirnya khalifah pun ketakutan, maka dia pun suruh pulangkan Imam Ahmad. Jangan sampai tersebar Imam Ahmad disiksa sampai mati. Di sini ketakutan. Akhirnya Ahmad disuruh pulang, bahkan dia kirim dokter untuk ngobati apa? Imam Ahmad. Akhirnya matilah Mu'tasim, bergantilah dengan anaknya Al-Wathiq. Al-Wathiq melanjutkan bapaknya dan pamannya, yaitu Al-Mu'tasim dan Al-Ma'mun. Maka Imam Ahmad juga ditekan, dilarang untuk menyampaikan pengajian. Bahkan dia marah, dia bilang, jangan Imam Ahmad tinggal bersamaku. Situlah Imam Ahmad dalam kondisi sangat-sangat sulit. Ya. Sampai akhirnya ada permasalahan, Ahmad bin Abi Duat bikin masalah. Akhirnya dia dipotong gajinya, ada masalah. Sampai akhirnya dia mati. Ketika dia bermasalah, ditangkap atau sampai mati, orang datang ke Imam Ahmad. Ya Imam Ahmad, sungguhnya Ahmad bin Abi Duat begini-begini. Imam Ahmad tenang. Tidak ada kualat ya enggak. Dia tenang. Tidak ada ekspresi disebutkan. Tidak ada ekspresi. Dia tidak bilang itu gara-gara saya, enggak. Dia tenang aja. Dia tenang, tidak berekspresi. Orang-orang datang. Waktu itu ingin berontak kepada Al-Wathiq. Imam Ahmad bilang enggak boleh. Padahal dia lagi ditekan, lagi disiksa, dia bilang tidak boleh berontak kepada penguasa, enggak boleh. Dia larang. Padahal dia dalam kondisi yang tidak diuntungkan. Sampailah kabar kepada Al-Wathiq, Imam Ahmad melarang mereka untuk demo, dia tetap tidak berterima kasih, dia tetap malah menyuruh Ahmad untuk keluar dari Baghdad. Ya. Intinya akhirnya Al-Wathiq meninggal dunia, maka bergantilah siapa? Al-Mutawakkil. Al-Mutawakkil ini kenal sunnah. Maka dia berubah 180 derajat. Maka dia pun berusaha mendekatkan Imam Ahmad kepadanya. Ya. Dan Imam Ahmad mengatakan, semua yang pernah menyakiti saya halal, kecuali ahlul bidah. Dia maafkan Al-Mu'tasim, dia maafkan Al-Gojo yang memukulnya. Dia bilang kecuali ahlul bid'ah, provokatornya enggak, kata dia. Yang lain saya maafkan karena kerusakan yang ditimbulkan luar biasa. Ya. Setelah ganti dengan Al-Mutawakkil, Imam Ahmad ya mendapat godaan yang menurut dia lebih berat daripada godaan sebelumnya, yaitu godaan harta. Sebentar saya carikan dulu. Akhirnya Mutawakkil rahimahullahu taala ya mulai mendekatkan diri atau ingin memuliakan Imam Ahmad ya. Datang surat dari Mutawakkil. Kemudian kata Saleh anaknya Ahmad, nadani abi fi jawfil lail. Dia panggil putraku kemari. Fakumtu ilai, aku pun menuju kepada ayahku. Fa idza bihi yabki. Tiba-tiba dia menangis. Ayahku menangis. Falamma ra'ani qala. Ternyata karena Mutawakkil kasih harta, kasih uang kirim. Imam Ahmad enggak mungkin menolak dari apa? Penguasa. Dia terima tapi dia bilang bagi. Bagi semua, jangan tersisa sedikit pun. Dikasih pakaian indah, kata dia jual bagi hasilnya. Tapi dia enggak mungkin menolak, ini hadiah dari apa?
dari khalifah. Dia juga menghargai apa? Khalifah. Malam hari Imam Ahmad menangis, maka anaknya dipanggil. Falamma ra'ani qala, tatkala dia melihatku, ayahku berkata, manimtu lailati hadhihi. Aku tidak bisa tidur malam ini. Kata Imam Ahmad, salimtu min haula, aku telah selamat dari Ma'mun, dari Mu'tasim, dari Al-Wathiq. Hatta idza kana fi akhir umri bulitu bihim. Ketika saya sudah di penghujung hayatku, saya diuji lagi oleh Allah dengan mereka dengan ujian apa? Harta. Dan Imam Ahmad berusaha menghindar sampai akhirnya intinya dia diberikan tawaran-tawaran dan dia berusaha menghindar ya sampai akhirnya meninggal dunia rahimahullahu taala ya. Antum bacalah insyaallah panjang ceritanya tapi intinya demikian. Itu Imam Ahmad tidak memandang bahwasanya harta yang banyak adalah rezeki anak soleh, enggak. Tapi dia menganggap adalah ujian dan dia berusaha menghindar. Kalau dia harus terima, dia pun segera bagi ya. Karena dia selalu ingin makan yang halal. Dan sebagian ulama memang tidak mau makan dari harta pemberian penguasa. Di antaranya kalau tidak salah Imam Nawawi juga ya. Karena tahu ada syubhat-syubhat yang mereka tidak ingin makan apa? Syubhat. Karena mereka tahu di balik makanan yang halal ada kebahagiaan. Taib. Di akhir hayat Imam Ahmad ketika akan meninggal dunia, maka sebagaimana kisah yang masyhur, tiba-tiba dia mengatakan ba'du. Maka anaknya bertanya, "Oh ayahanda, kenapa kau mengatakan ba'du?" Bukannya ini pingsan ba'du. Belum. Ba'du artinya belum. Kemudian pingsan bilang belum. Kenapa kau mengatakan demikian? Kata Imam Ahmad, datang iblis kepadaku dan dia berkatakan, "Futtani ya Ahmad, kau sudah lolos dari cengkeramanku hai Ahmad." Kata Ahmad, "Belum. Selama saya belum mati, belum lolos." Jadi dia ingin Ahmad jadi ujub atau sombong di akhir apa? Hayatnya. Tapi Imam Ahmad tidak sombong. Dia bilang belum. Selama saya belum meninggal, gangguan pasti akan datang saja. Dan akhirnya beliau meninggal dalam ketakwaan. Kemudian jenazahnya luar biasa ya. Mungkin jutaan manusia yang hadir ya, menghadiri jenazah Imam Ahmad rahimahullahu taala. Taib, ini tentang biografi singkat Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan setelah itu beliau jadi masyhur sampai ada orang-orang yang benar-benar taklid kepada Imam Ahmad. Pokoknya Ahmad bilang apa semuanya kalah karena beliau sudah terlanjur terkenal ya. Taib, kita tutup pengajian kita tentang materi dalam kitab Ushulus Sunnah. Pokok-pokok pembahasan kitab Ushulus Sunnah. Apa sih yang dibahas dalam pembahasan kitab Ushulus Sunnah? Maka di awal-awal Al-Imam Ahmad membahas tentang tamassuk bis sunnah. Ya. Bahwasanya Islam adalah tamassuk bis sunnah, berpegang teguh dengan sunnah. Berpegang dengan sunnah. Ya, bahwasanya dalam urusan akidah harus dengan sunnah, urusan ibadah juga harus dengan apa? Sunnah. Dan ini saya sudah sampaikan kenapa dulu banyak buku akidah disebut sunnah untuk membedakan dengan akidah yang tidak dibangun di atas sunnah. Maka jadi istilah buku-buku sunnah. Karena akidahnya Mu'tazilah pakai akal, pakai logika. Kemudian tarkul bid'ah. Imam Ahmad juga menyebut tentang meninggalkan bid'ah. Ya. Setelah sunnah dia mengatakan meninggalkan bid'ah. Semua yang dalam agama bukan dari sunnah, bukan dari ajarannya, maka itu bid'ah. Setelah itu beliau berbahas tentang al-iman bil qadar. Karena ini juga di antara penyimpangan al-Mu'tazilah. Sebelum selanjutnya saya bilang Mu'tazilah terkenal dengan lima akidah Mu'tazilah. Di antaranya akidah Mu'tazilah yaitu tentang mereka menamakan diri mereka dengan al-adl, keadilan. Apa maksudnya? Kata mereka, Allah harus adil. Dan kalau adil, melazimkan mengingkari takdir. Melazimkan mengingkari takdir. Sehingga mereka disebut dengan al-qadariyah. Mereka menyebut berdiri mereka al-adliyah. Kami adalah kelompok yang menyanjung keadilan. Dan di antara konsekuensi adilnya Allah, maka tidak ada namanya
takdir. Itu Allah tidak boleh, kita tidak boleh mengatakan perbuatan hamba ciptaan Allah. Intinya sederhananya seperti itu. Sehingga ketika Imam Ahmad menulis Ushulus Sunnah, di antara pembahasan yang dibahas adalah masalah takdir. Di antara untuk membantah Mu'tazilah yang lagi ramai di zaman tersebut. Ya. Kemudian mereka sebut juga dengan tauhid. Di antara pokok agama mereka tauhid, maksudnya adalah Allah Maha Esa, maka yang Esa adalah zat Allah, semua sifat harus ditolak. Semua sifat harus ditolak. Allah tidak boleh punya sifat. Di antaranya adalah firman Allah. Di antara firman Allah adalah Al-Quran. Di antaranya Al-Quran. Kalau begitu, Al-Quran bukan sifat. Al-Quran bukan sifat, maka Al-Quran itu makhluk. Kalau begitu apa? Berarti Al-Quran makhluk. Ini secara sederhana ya. Al-Quran itu makhluk. Jadi tauhid apa? Menolak sifat. Di antara konsekuensi menolak sifat, firman Allah bukan sifat Allah. Di antara konsekuensi firman Allah bukan sifat Allah, berarti Al-Quran bukan sifat Allah. Berarti Al-Quran itu makhluk. Nanti bagaimana? Nanti insyaallah kita bahas. Kemudian di antara pokok pembahasan mereka adalah al-manzilah bainal manzilatain. Al-manzilah baina al-manzilatain. Bahwasanya pelaku dosa besar bukan kafir, bukan juga mukmin. Bukan juga mukmin. Tapi di antara dua, bukan kafir apa? Ya, fi manzilah, kedudukan di antara dua kedudukan. Padahal enggak ada dalam Islam ya, kalau enggak mukmin ya kafir. Enggak ada tengah-tengah. Kafir enggak, mukmin juga enggak ada. Ini logika mereka. Kemudian di antara pokok akidah mereka adalah al-wa'at wal wa'id. Kata mereka Allah wajib menjalankan ancamannya, janji dan ancamannya. Kata mereka Allah telah berjanji orang mukmin masuk surga, maka harus masuk surga. Oleh karenanya orang masuk surga itu karena amalnya, bukan karena rahmat Allah, karena amalnya. Jadi seperti pekerja beramal ya janji masuk surga. Tentu ada perbedaan dengan Ahlussunnah. Mungkin kita akan bahas lain waktu. Adapun Allah harus menjalani ancamannya, pelaku dosa besar harus masuk neraka. Berarti pelaku dosa besar harus masuk neraka. Kenapa? Karena Allah harus menjalankan apa? Janjinya. Ini yang keempat. 1, 2, 3, 4. Yang kelima, mereka sebut dengan al-amr bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Al-amr bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Kenapa saya ingin jelaskan agar kita tahu topik pembahasan Ushulus Sunnah terkait dengan Mu'tazilah sebenarnya. Karena itu yang lagi rame, lagi booming, lagi viral syubhatnya di zaman itu. Maka Imam Ahmad berusaha membantah syubhat-syubhat tersebut. Al-amr bil ma'ruf nahi anil munkar, bahwasanya harus ditegakkan amar nahi munkar, berarti harus memberontak. Harus mencopot azl, memberontak penguasa yang zalim atau penguasa yang pelaku dosa besar. Jadi enggak boleh sabar, harus memberontak, kewajiban. Kalau ada penguasa yang kurang ajar, ya, harus diganti. Ini akidahnya Mu'tazilah secara umum. Tentu ada akidah-akidah kecil seperti pembahasan mizan, ada mereka masalahkan tentang masalah mizan, tentang khaut, macam-macam. Tapi itu di antaranya ru'yah, mereka juga menolak ru'yah. Saya lupa, di antara tauhid adalah Al-Quran makhluk, di antara cabang dari tauhid menurut mereka adalah menolak Allah bisa dilihat. Bisa dilihat. Nah, inilah syubhat yang tersebar di zaman Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad rahimahullah menulis kitab Ushulus Sunnah, kalau kita perhatikan poin-poin pembahasannya terkait dengan syubhat-syubhat ini. Oke, sampai sini paham? Sekarang kita kembali, apa sih pembahasan kitab Ushulus Sunnah? Insyaallah kita mulai bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Tadi yang ikut ujian berapa orang?
Hah? 1100? Sedikit 1100. Ya. Nanti ujian berikutnya insya Allah mungkin soalnya lebih banyak, mungkin 40, 50 dan boleh nyontek. Nyontek dari bekal Islam boleh. Tapi ingat tetap kecepatan waktu menentukan apa? Kemenangan. Tadi banyak yang dapat 100 tapi telat. Mikir-mikir kayaknya ragu-ragu, akhirnya yang di luar ada yang nekat malah menang ya. Kadang-kadang nekat itu penting. Baik. Jadi ini secara umum kita boleh bilang Pancasilanya Mu'tazilah. Kalau biar mudah ingat ya. Ini 5 sila yang mereka ngaco semua di situ ya. Baik. Paham sampai sini? Baik, kita lanjut tentang tadi pokok pembahasan kitab. Maka Imam Ahmad buka kitabnya dengan berpegang teguh kepada sunnah dan meninggalkan bid'ah. Di sini akan bahas tentang keutamaan sahabat, bahwasanya sahabat harus dijadikan pegangan. Apa yang agama sahabat kita ikut, yang bukan agama sahabat jangan diikuti secara sederhana. Setelah itu beliau bahas tentang iman kepada takdir. Iman kepada takdir. Iman pada takdir. Dan ini dalam rangka juga membantah Mu'tazilah yang tadi mereka namakan diri mereka dengan Al-Adliyah, yaitu kami golongan adil. Tapi ternyata nama yang indah itu dibaliknya adalah kebatilan, yaitu menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu pembahasan berikutnya Al-Qur'an kalamullah. Ini yang menjadi poin utama. Al-Qur'an adalah firman Allah. Ini kenapa Imam Ahmad disiksa gara-gara pembahasan Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kalamullah. Sementara Mu'tazilah mengatakan Al-Qur'an makhluk. Kemudian juga beliau bahas tentang ru'yatullah yaumal qiyamah. Ini juga hadis mutawatir. Dan dalam ayat banyak. Kenapa Mu'tazilah menurut logika mereka tidak mungkin Allah bisa dilihat. Ya. Kalau Allah bisa dilihat berarti begini dan begini dan begini dan begini. Logika mereka ada, sifat-sifat Tuhan tidak terpenuhi sebagaimana yang telah mereka ambil adopsi dari orang-orang Yunani. Sehingga mereka menolak Allah bisa dilihat. Maka Imam Ahmad bahas tentang bahwasanya Allah bisa dilihat. Kemudian juga bahas tentang sebagian hari kiamat, mizan, karena sebagian Mu'tazilah menolak mizan. Kata mereka mizan buat apa? Dan bagaimana cara menimbang? Ya, tidak perlu dan seterusnya. Kemudian juga haud tentang telaga Nabi, ini juga masalah hari kiamat. Azabul qabr juga ditolak oleh orang-orang Mu'tazilah. Ya, katanya hadisnya ahad dan macam-macamnya. Ya. Maka Imam bahas. Kemudian syafaat juga ditolak oleh Mu'tazilah dan Khawarij. Syafaat tidak ada. Ini maksudnya banyak hal yang diisu ketika itu dibahas oleh Imam Ahmad. Kemudian Imam Ahmad juga membahas tentang Al-Masih Dajjal, itu tanda-tanda hari kiamat. Masih Dajjal akan muncul, ada juga turunnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian juga definisi iman tentang al-iman qaulun wa amal untuk membantah Murji'ah yang mengatakan iman tidak termaksud amal bukan termasuk iman. Kemudian beliau membahas tentang hukum meninggalkan salat. Di antara amal yang utama yang bisa ditinggalkan menjadikan iman seorang hilang adalah salat. Beliau bahas. Kemudian ada pembahasan khusus tentang keutamaan sahabat. Keutamaan sahabat. Kemudian bahasan yang juga penting tentang wajibnya taat kepada penguasa selama tidak kafir. Itu tentang hukum bagaimana keluar memberontak kepada penguasa. Maka beliau bahas itu tidak boleh. Ya. Bahkan beliau membahas tentang jihad harus bersama penguasa, salat Id harus bersama penguasa. Ya. Kemudian juga pembahasan tidak boleh menyaksikan seorang di surga atau neraka tanpa ada dalil. Kau pasti masuk neraka, kau pasti masuk surga. Ini enggak boleh. Ini hal gaib yang tahu cuma Allah, kecuali ada dalilnya. Kemudian beliau bahas juga tentang iqamatul hudud, di antaranya beliau bahas tentang rajam. Ini sangat penting. Syiar Islam untuk menjaga ketentraman, keamanan adalah dengan menegakkan hukum had. Selain hukum qisas juga ada hukum had. Di antaranya rajam, karena ada orang-orang yang mulai mengingkari hukum rajam. Maka beliau jelaskan bahwasanya hukum rajam telah tetap dipraktikkan oleh Nabi, dipraktikkan oleh para sahabat dan akan berlangsung sampai hari kiamat. Kemudian juga membahas al-jannah wan nar, surga dan neraka sudah ada sekarang. Tidak seperti pendapat Mu'tazilah yang mengatakan surga dan neraka belum ada. Kalau ada kosong, kalau kosong buat apa? Allah tidak mungkin melakukan perbuatan yang sia-sia, kata mereka. Bikin surga neraka kosong, perbuatan sia-sia, dan Allah enggak mungkin bikin seperti itu. Maka mereka mengingkari adanya surga dan neraka sekarang. Kata mereka surga dan neraka ada tapi nanti. Sementara dalil menunjukkan Al-Quran dan Sunnah menunjukkan surga dan neraka sudah ada. Demikian pembahasan pokok-pokok pembahasan kitab Ushulus Sunnah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan mulai masuk dalam
pokok pembahasan. Dan insyaallah nanti kalau sudah di-upload, insyaallah ditranskrip, jangan lupa untuk baca dari bekal Islam dan jangan lupa ikut ujian ya. Jangan malas ya. Jangan malas. Jadikan pelajaran kita adalah suatu ibadah kepada Allah, salah satu sarana agar kita bisa meninggal dalam kondisi akidah yang benar. Salah satu sarana agar kita tidak mau mendengar syubhat-syubhat yang bikin pusing kepala, akhirnya kita terbawa dengan syubhat-syubhat tersebut, akhirnya kita meninggalkan akidah yang pernah diperjuangkan oleh para ulama sampai harus berkorban nyawa demi untuk mempertahankan akidah yang benar. Wallahu taala alam bisawab. Jazakumullahu khairan. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.